Bismillahirrahmanirrahim. Di depan saya ada laptop HP HP atau HP lah, bahasa Jawanya ya HP. Ini dia punya seri EliteBook 6930P atau P. Ini dia udah mempunyai prosesor Core 2 Duo. Ini di zamannya udah elit sekali, ini bagus, ini namanya juga EliteBook. Tetapi kalau saya lihat fisiknya ini masih cukup cakep, ini cakep sekali ini, dengan tekstur yang bintik-bintik ini cukup tebal, ini tebal dan berat. Tapi RAM-nya udah cukup besar, ini RAM-nya 4 GB. Nah, ini yang punya pengen agar bisa support program-program kekinian, misalkan kayak WA, terus Zoom dan lain-lainnya. Karena dengan Windows 7 ini bawaannya kan Windows 7, ini Windows 7 tidak support terhadap aplikasi-aplikasi yang terkini lah, yang terbaru. Maka ini saya akan yang punya itu minta agar diganti dengan harddisknya dengan satu SSD. Terus yang kedua pengen diinstal Windows 10. Nah, ini cocok sekali dengan Windows 10, andalan saya ini. Jadi Windows 10 yang versi Lite, yang terbaru, tapi yang versi Lite, yaitu 22H2. Oke, tidak lama-lama, langsung aja kita eksekusi. Kita ambil HDD-nya, kita ganti dengan SSD. Dan saya bongkar ini, kalau yang enaknya laptop model-model lama ini dia jadi spesifikasi yang namanya harddisk itu dia hanya membuka satu kotak ini, tidak membongkar semuanya. Enaknya laptop model-model yang dahulu. Nah, ini kan, ini masih HDD ini, tapi masih kenceng juga karena masih pakai Windows 7 dan ini HDD-nya masih sehat, masih kenceng. Cuma kepengen lebih kekinian semuanya itu, dari Windows-nya, terus kecepatannya juga biar lebih kenceng harus pakai SSD. Ini saya pakai merek brand dari PNY, jadi 250 GB. Ini saya coba pakai ini, pernah pengalaman saya itu cukup awet dan kenceng dibanding merek lainnya. Oke, saya akan buka. PNY CS900 SSD. Coba nanti hasilnya kayak apa aja, Mas, setelah kita pasang dan install. Tanpa bau, tanpa apa, tinggal dimasukkan. Ganjel biar enggak lepas. Ada ganjelnya.
Oke, begitu aja. Pasang sini cukup cepat. Dan sebelum diinstal akan saya tancapkan SSD-nya, chargernya. Juga masukkan ini portable-nya dari flash disk, dan kalau merek HP itu untuk masuk BIOS biasanya tekan, kalau F10 itu masuk ke BIOS, kalau F9 itu masuk ke boot menu. Saya coba langsung aja masuk ke F9, saya to the point biar masuk ke boot menu. Nah, ini enaknya ketika kita buat portable itu dengan menggunakan power ISO itu, jadi langsung bisa ke detect, jadi Windowsnya langsung ke detect. Beda dengan kalau pakai Rufus atau apa itu, Rufus ya, bawaan dari ketika kita download Windows sekarang kan udah sama Rufusnya itu. Jadi untuk membuat portable itu yang kepake atau yang support itu hanya yang pakai boot model UV itu. Tapi kalau buat yang ini yang model lawas ini enggak kedetek. Oke, kita langsung masuk ke USB hard drive. Ini langsung masuk ke portable, ke flash disk yang sudah kita isi dengan Windows. Support apa enggak ini? Tadi sih ada apa-apa support juga tadi. Support. Alhamdulillah support. Kalau melihat dari stikernya ini apa, prosesornya adalah Gen 5 ini, generasi kelima Intel Pentium Core 2 Duo. Nah, ini saya pilih yang antivirusnya on. Saya akan partisi untuk sistemnya sekitar 100 GB, 85 lah. Ini kan cuma untuk ketik-ketik aja lah, 85 cukup biar datanya leluasa. 85 GB cukup sekali ini. Sisanya kan bisa 150 kurang sedikit sekali, 149,9 GB, jadi lebih leluasa. Kita format juga.
Ini ciri-ciri dari BIOS yang model lama atau PC yang model lama atau laptop yang model lama. Ini adalah dari bawaan dari partisi harddisknya yang auto itu hanya satu ini, jadi yang buat tempat instalasi Windows itu satu, terus pendukungnya satu, jadi hanya dua. Tapi kalau UV atau BIOS yang kekinian itu kadang sama masternya ini sama yang buat tempat Windows itu ada tiga, semuanya tiga atau kadang-kadang 4. Tapi kalau Windows Lite itu biasanya yang pendukungnya partisi yang auto muncul itu 2, terus yang masternya 1. Nah ini cuma 1. Ini ciri-ciri ya model lawas. Jadi ini nggak ada UV-nya, jadi langsung yang model lawas. Oke, kita langsung next.
Alhamdulillah akhirnya selesai juga setelah ditinggal sholat berjamaah. Saya akan cek. Full. Ini chargernya udah full 100%, harus cepat-cepat dicabut. Saya cek coba. Apakah drivernya sudah terinstall semua? Tapi yang pertama saya akan buang tampilan yang tidak begitu berfungsi biar performanya lebih maksimal. Sudah lihat drivernya, langsung diwadu. Ini agak sedikit delay ini. Ternyata belum ada yang terinstall. Pertama-tama saya akan install drivernya semuanya. Itu pakai, kalau yang model lawas kayak gini saya pakai driver sama ya, driver sama. Tapi yang pertama dulu ini windarnya ini, ntar udah. Karena WinRAR itu untuk membuka program-program yang lain, aplikasi yang lain yang itu memang di RAR, biar tidak kena virus kan memang di RAR gitu. Terus yang kedua saya akan install SAM driver. Mana setupnya ini? SDI driver Excel. Nah ini, kalau teman-teman punya kasus yang macam gini, artinya memakai atau menginstal laptop atau PC model lawas itu, kalau pakai SAM driver ini select all ini install, ini cepat sekali ini. Jadi kita tidak perlu download driver di websitenya masing-masing brand, misalkan PC-nya atau laptopnya. Ini cukup dengan SAM driver, ini sudah terinstall semuanya. Oke, setelah sekian lama akhirnya selesai juga. Akhirnya selesai juga install Windows dan drivernya. Sekarang tinggal diinstal aplikasinya. Salah satunya yang paling utama adalah Microsoft Office 2010 dan browser. Ya, mungkin itu saja video kali ini, bagaimana menginstal laptop yang model lama dengan prosesor Core 2 Duo Intel Gen 5, kurang lebih 5 ya. Kita jumpa lagi di next video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.